Ya, Permisi Bu. ya, silakan masuk. Duduk yang nyaman ya. Oke, baiklah. Duduknya nyaman aja ya, santai aja, nggak terlalu tegang aja. Oke, baiklah. Kita mulai ya untuk pemberian layanan konseling kelompok hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita mulai untuk pemberian konseling kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gak ada yang sakit ya, karena cuacanya juga gak mendukung ini hari ini. Ini Iya, alhamdulillah sekali. Ya baiklah, kita akan sekarang ini kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, dan kita saling mengenal satu sama lain. Dari Ibu, perkenalkan, nama saya Dian Feria. Saya sebagai seorang konselor atau pemimpin dari kegiatan layanan konseling kelompok ini. Kalian sebagai anggota, ketua perkenalan diri. Nama saya Ais dari IPS 1. Oh iya. Terus, Mbaknya? Saya Salsa dari IPS 2. Oh iya, Mbak Salsa. Yang tiga? Saya Lia dari IPS 4. Oke. Mbaknya? Saya Isti dari IPA 2. Iya. Cantik-cantik ya di sini ya, semuanya, Masya Allah. Berbeda kelas atau beda-beda ya? Tapi saling kenal satu sama lain. Pernah melihat aja. Kalau pernah melihat. Oke. Sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah kalian tahu kenapa Ibu undang untuk datang kemari? Untuk melaksanakan apa? Tidak tahu? Cuma memenuhi undangan itu. Oh iya, undangan Ibu ke sini itu untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. Ibu ingin tanya lagi, apakah kalian sebelumnya sudah pernah melaksanakan layanan konseling kelompok atau sebelumnya sudah pernah diberikan layanan konseling kelompok pada guru BK kalian? Kali ini belum. Baru kali ini? Ya, pertama. Oh, berarti guru BK itu belum pernah melaksanakan dari yang, maksudnya dari selain Ibu itu loh, kan ada juga kan guru-guru BK yang lain belum pernah melaksanakan konseling kelompok ya berarti ya? Terus Ibu juga yang tanya, apa kalian tahu apa itu layanan konseling kelompok? Belum. Jadi belum tahu ya mengenai apa sih itu layanan konseling kelompok? Baiklah, Ibu akan sedikit jelaskan mengenai apa sih layanan konseling kelompok itu. Terus apa saja sih asas-asasnya yang harus kita patuhi? Yang pertama yaitu konseling kelompok merupakan bentuk layanan atau bantuan yang diberikan oleh konselor seperti Ibu pada konseli seperti kalian anggota kelompok ini yang membutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini entah permasalahannya itu permasalahan yang mungkin viral-viralnya sekarang ini terjadi tapi relevan dalam kehidupan sehari-hari kalian, atau juga berbagai permasalahan ada pribadi. Di bidangnya ada sosial, belajar, karir maupun keluarga. Seperti itu ya, Kak. Nanti juga Ibu akan memberikan beberapa teknik yang akan kita gunakan untuk melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Pastinya saya akan memfokuskan mungkin menggunakan scanning question ataupun juga beberapa teknik yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, setelah itu asasnya apa saja sih yang harus kita patuhi? Yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Yang pertama, asas keterbukaan yaitu kita harus terbuka, jadi menceritakan apa adanya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Setelah itu asas kesukarelaan, jadi kita menceritakan secara sukarela apa adanya, tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, seperti itu ya. Setelah itu ada asas kerahasiaan, yang terakhir kerahasiaan, dimana kita harus dapat menjamin kerahasiaan ini tanpa harus ngomong kepada siapapun ataupun pihak orang lain tanpa harus tahu, jadi hanya lingkup kita yang tahu ya. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak belum, sudah banget. Nggak ngantuk ya? Oh iya. Iya. Oke, baiklah. Tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai penjelasan konseling kelompok, setelah itu asas-asasnya. Sekarang Ibu akan memberikan yang namanya surat persetujuan
mengenai kalian secara sukarela melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Nanti kalian bisa baca dulu, setelah itu kalian bisa tanda tangani. Jadi kalian itu melaksanakan layanan konseling kelompok ini secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi dari ibu juga nggak memaksa kalian untuk melaksanakan layanan konseling kelompok ini kan? Iya. Oke, baiklah. Nih ya, tanda tangan aja, buat tanda tangan aja untuk surat persetujuannya. Nanti kalau sudah selesai baru ya dibaca dulu. Ya. Oke. Cantik sekali tanda tangannya. Seperti orangnya. Iya, Allah. Oke, baiklah. Setelah menandatangani surat persetujuan ini, nanti untuk kesepakatan waktu mungkin kita akan laksanakan kurang lebih dari 45 menit. Gimana? Setuju? Setuju ya. Setelah itu, Ibu akan membacakan ikrar janji konseling kelompok ini. Nanti kalian ikuti karena ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa melaksanakan layanan konseling kelompok ini secara bisa menjamin kerahasiaan kita. Jadi tidak boleh kalian itu bicara kepada orang lain ataupun mungkin teman kalian atau siapapun itu. Jadi kita harus secara netral aja ya. Oke, kita akan membacakan ikrar janji konseling kelompok. Kalian ikuti ya. Ikrar janji konseling kelompok. Ikrar janji konseling kelompok. Dengan ini saya nama kalian Ais, Ya. Isti, menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Oke, jadi kita membacakan ikrar janji konseling kelompok, jadi terjamin untuk kerahasiaannya. Karena sudah membacakan tadi, setelah itu kita ice breaking terlebih dahulu ya kayaknya ya, biar kondisinya lebih santai dan tidak terlalu tegang, jadinya bisa kondusif ya. Ice breakingnya yaitu kalian tahu clue-nya seperti ini. Bumi itu bulat. Terus kalau ibu bilang 200 itu 2, 30 itu 1, 301 itu berapa? 1, 2, Ada yang 2, ada yang 1, 3, 1. Oke, yang benar 1. Yeay. Terus lagi, clue-nya pokoknya bumi ini bulat. Kalau 201 itu 1, 30.000 itu berapa? 4. Iya, gak apa-apa. 4 ya, oke benar sekali. Gak apa, itu clue-nya memang bulat. Jadinya berapapun angka 0 itu kalian hitung aja seperti itu. Udah ya, gak terlalu tekan ya, lebih santai aja. Ini cuma konseling kelompok tapi kita santai tapi lebih fokus aja. Jadi serius, santai tapi serius gitu ya. Saya sering tadi, Bu ingin menjelaskan lagi bahwa layanan konseling kelompok ini yaitu adalah bentuk bantuan atau layanan yang diberikan oleh konselor pada konseling tadi yang membutuhkan untuk mencegah suatu permasalahan. Intinya di sini adalah ibu sebagai seorang konselor ini membantu kalian untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang kalian hadapi. Jadi di sini ibu adalah bertujuan untuk membantu kalian yang bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah diri kalian masing-masing. Entah itu kalian ingin maju atau enggak, tapi yang bisa menyelesaikan permasalahan semua itu dari dalam diri kalian masing-masing. Seperti itu ya. Paham? Oke, itu tanya apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan layanan konseling kelompok ini? Siap. Oke, sudah ya, sudah siap. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tadi sesi tahap kegiatan atau tahap inti ya. Langsung aja. Dari kemarin yang sudah ibu
laksanakan mengenai observasi sebelumnya itu sama wawancara ya. Dulu kemarin itu sudah menyebarkan angket, di mana angket itu akan ambil berapa siswa untuk itu memberikan layanan konseling kelompok. Dan di sini kan dari layanan konseling kelompok ini itu terdiri dari 8 sampai 10 siswa, kurang lebih seperti itu. Jadi itu ambil dari kalian ini yang terpilih untuk melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Setelah itu juga wawancara mengenai wawancara tersebut apa sih permasalahan sekarang ini. Dari juga itu sudah wawancara, ternyata di sini itu lebih ke motivasi belajar kalian itu rendah, akibat mungkin ada beberapa hal, tapi kebanyakan dari itu adalah bullying. Nah, dari itu ibu ingin melaksanakan layanan konseling kelompok ini lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang sedang kalian hadapi. Jadi entah itu ibu ingin perdalam lagi, apa sih mengapa kalian itu bisa main bullying, mengapa sih kalian itu motivasinya belajar rendah. Jadi ibu akan kulik-kulik lagi dengan melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Oke, dari itu ibu ingin berarti topik yang akan kita bahas ini mengenai meningkatkan motivasi belajar akibat bullying ya. Jadi di sini ibu ingin tahu apa sih permasalahan yang kalian hadapi mengenai mungkin bullying sekarang ini yang terjadi. Ibu ingin tanya dari kalian pribadi ya. Mungkin dari kalian itu apakah kalian mengalami bullying di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Iya sih. Iya. Terus bentuk bullying apa yang pernah kalian alami? Kalau saya tindakan fisik. Oh, lebih ke tindakan fisik. Terus sebenarnya? Kalau saya di cyberbullying sih. Oh, cyberbullying lebih ke berarti kayak bullying melalui media sosial seperti itu ya, kayak mungkin menyindir melalui instastory atau komentar yang tidak baik gitu ya. Misal saya lagi habis ngerjain di sekolah dia terus mengisi soal, terus teman-teman yang lain itu kayak jadi kayak sok pinter gini kita maju seperti itu ya. Terus kalau Mbak Ria tadi? Kalau saya diajak Bu biasanya sama teman-teman, jadi merasa nggak mau masuk kelas gitu, jadi mungkin nilai saya menjadi turun gara-gara hal itu. Berarti sering diajak gitu ya, melawan bullying verbal, jadi beda-beda ya Mbak Isi? Kalau saya di kelas sering disuruh ngerjain PR sama adalah teman sekelas itu. Terus jadi saya malas ke sekolah, malas belajar. Ya Allah, sampai segitunya teman-teman kalian ya. Iya, kayak nggak apa-apa. Nah dari itu ibu ingin tahu dari permasalahan kalian, mungkin ini dari belum ditahu ya lagi permasalahannya. Itu ingin kalian itu memberikan berapakah angka skala 1 sampai 5 dari permasalahan kalian? 1. Dari Mbak Ais 1. Berat sekali berarti ya? Iya. Kalau mungkin 3, 4. 3 atau 4 kalau Mbak? Ya, saya juga 3 tuh. Kalau Mbak? Saya mungkin 2. Oh 2. Karena kadang saya juga melawan. Saya melawan. Iya yang betul sekali. Jangan jadi kayak digabu gitu loh. Jangan sering kayak disuruh-suruh gitu ya. Biasanya bahasanya sekarang ini kan. Jadi jangan pernah mau. Jadi kalian harus bisa melawannya, itu bagus sekali sih. Berarti ada ya. Yang 1, 3, 4 gitu ya. Oke. Dari ini ibu ingin tanya dari permasalahan tadi, mungkin kita akan bahas permasalahan siapa dulu yang akan kita bahas, yang mungkin lebih berat yang akan kita bahas hari ini. Kalau mungkin tidak bisa semuanya kita bahas, nanti kita akan bahasnya itu di lain waktu, di tindak lanjut mungkin ataupun minggu berikutnya seperti itu. Siapa dulu nih untuk kesepakatan deh, siapa yang ingin membahas permasalahan yang lebih berat dulu? Mbak Ais, soalnya udah ke fisik dulu ya. Oh, dari Mbak Ais. Iya, boleh. Oke, baiklah. Sebelum kita mengarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, ibu ingin tanya nih. Ini adalah pertanyaan keajaiban ya. Mungkin jika terjadi keajaiban pada diri kalian masing-masing, kan belum selesaikan ya. Terus semua permasalahan kalian sudah terselesaikan dan hidup kalian menjadi nyaman. Bagaimana perasaan kalian? Ya, pasti senang ya. Dunia kayak empeng gitu. Nggak ada beban. Sekali sih. Gak ada mungkin yang rumit, berarti gak ada ya perasaannya ya, senang semuanya ya. Oke, langsung kita akan menuju ke penyelesaian permasalahan tadi. Oke, silakan Mbak Is mengambil kertas angka skalanya.
Jadi untuk kesepakatan selain Mbak Ais ada lagi nggak untuk penyelesaian permasalahan ini? Siapa? Coba tunjuk aja nggak apa-apa. Jadi tidak cuma satu aja yang kita selesaikan, mungkin ada berapa biar agar bisa selesaikan dengan cepat seperti itu ya. Coba Mbak Isti ya. Ya Allah. Iya karena namanya hampir sama, nggak apa-apa nggak usah. Iya, silakan ya. Jadi ini kan kalian sudah memegang angka skala dari kertas media yang sudah saya sediakan. Coba diarahkan dulu seperti itu ya. Angka skalanya itu 1 sampai 5. Jadi kalian bisa memberikan angka skala dari permasalahan kalian. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail permasalahan yang mungkin kalian itu malah bullying lebih berat tadi, terus dampaknya itu pada kalian itu apa saja. Jadi berapakah angka skala yang kalian hadapi permasalahan itu dari angka skala 1 sampai 5? Coba. Berapa? Permasalahan saya? Iya. Kalau saat ini ya? Iya. Saat ini. Oke. Di angka skala 1 ya Mbak Lidi ya? Mbak Ais? Saya 2. Oh. Iya. Iya. Mbak. Nggak apa santai aja. Ini kita biar santai, nggak terlalu tegang karena konseling kelompoknya santai aja. Oke, jadi Mbak Ais tadi di angka skala 1, terus dari Mbak Isti di angka skala 2. Jadi kita bahas terlebih dahulu yang paling berat ya. Kayaknya Mbak Ais yang paling berat. Jadi boleh Mbak Ais itu ceritakan bentuk bullying apa yang kamu itu hadapi. Tadi kan bullyingnya itu bullying fisik. Kok bisa Mbak Ais itu mengalami bullying fisik itu gimana? Apa dari dulu itu mungkin pernah diejek atau juga pernah kayak teman-teman nggak suka atau gimana? Kalau saya sendiri, teman-teman tuh pada tahu uang saku saya itu segini. Nah terus teman-teman saya itu pas jam istirahat itu pada malah uang saya itu bagus. Jadi misalnya uang saya kan 10.000, terus kalau saya nggak ngasih saya bakal entah itu pokoknya tindakan aku dikeroyoknya yang nggak dikeroyok beneran, yang cuma dicaci maki, sama kadang ya tau lah bu cewek-cewek yang dijambak diapain. Berarti sama cewek ya Mbak? Ya sama cewekku, kalau cowok enggak. Sama cewek. Ya maksudnya kan nggak terlalu kalau cowok itu kan ceweknya itu yang geng-geng gitu loh bu, lebih dari 1 orang. Berarti berkelompok gitu ya Mbak? Iya, dan saya tuh biasanya kalau sebelum istirahat pas pelajaran itu mikirin, saya tuh selalu mikir nanti istirahat aku dipalakin berapa ribu lagi ya gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya motivasi belajar saya itu turun karena itu selalu mikirkan itu. Tidak ada yang melindungi saya, tidak ada yang membela saya. Intinya saya kayak memikirkan sendiri nanti gimana ya kalau saya dipalakin gitu. Jadi saya kalau belajar gak konsen. Tapi Mbak Is sudah mencoba untuk mungkin lebih ke sharing sama orang tua atau mungkin guru BK lainnya selain itu. Kalau saya selama ini belum bertindak apa-apa karena takutnya kalau misal si pelaku itu misal guru BK itu melakukan pertemuan sama pelaku, nah takutnya saya malah diancam lagi, kemudian tidak bisa lagi. Sebenarnya kalau menyembunyikan itu ya lebih baik kita mungkin sharing, tapi siapa orang yang bisa kita percaya saja. Maksudnya cukup aja orang yang bisa kita percayai. Kita mau sharing mengenai permasalahan kita atau kehidupan kita bisa tanya, ataupun kita saya itu gini dijamin. Kalau guru-guru pasti juga mungkin ya namanya orang juga berbeda-beda gitu ya Mbak. Setelah itu dari permasalahan Mbak Ais tadi, motivasi belajarnya jadi rendah ya. Terus bentuk motivasi belajar kamu itu menjadi rendah itu seperti apa? Kalau saya kan akibat dari sering memikirkan itu tadi, saya tidak konsen yang pertama. Kadang tuh saya dimarahin guru, kenapa kamu selalu tidak konsen? Gitu. Terus pas di rumah juga saya sebenarnya masih mikirin itu. Kadang saya hampir gak belajar pas mau ulangan itu juga karena mikir itu. Karena habis kelihatan saya di kepala. Jadi dari permasalahan itu membuat Mbak Ais itu jadi kayak kurang konsentrasi saat menghadapi pelajaran. Jadi nilainya menjadi rendah. Itu rendah banget atau masih bisa dibilang sedang gitu? Bisa. Oh masih kadang saya juga tiny gitu pernah. Mungkin ya mempengaruhi juga ya sama nilai ataupun dari
prestasi akademiknya juga ya. Oke, tadi dari permasalahan Mbak Ais tadi kan sudah disampaikan mengenai permasalahan yang dari awal tadi. Mungkin ada pendapat atau tanggapan dari teman-teman, nanti juga akan memberikan pendapat dan tanggapan juga. Ada tanggapan mengenai permasalahan dari Mbak Ais tadi, mungkin berikan nasihat ataupun sekedar mungkin Mbak Ais itu coba deh kamu lebih nggak usah terlalu dipikirin gitu, kalau ada orang yang membuli kamu itu kamu harus melawan Mbak, atau juga kamu itu harus bersikap yang lebih galak atau biar kamu itu nggak diremehin, terus biar kalau motivasi belajar kamu itu rendah itu, jadi kamu harus coba untuk terbuka lagi sama orang-orang gitu. Coba ada yang bikin? Iya, Mbak Salsa, silakan. Menurut saya sih mungkin bisa coba merekam. Merekam tindakan. Tindakan teman-teman yang Iya. lain. Mungkin kan bisa jadi penolong, Jadi bukti gitu ya. bukti. Jadi kayak bilang ke mereka kalau misalkan mau melakukan terus itu rekamannya disebar gitu. Jadi Sambil sebagainya. bawa ke ruang kehidupan. Untuk pelakunya. Iya. Ya tidak apa bagus itu juga, itu kan sekedar kita harus mengambil tindakan ya segera ya, kalau tidak nanti terus-terusan seperti itu. Terus ada lagi yang kita pendapat tambahan? Mbak Salsa lebih baik ya bukan ke pihak yang berwenang seperti guru BK atau jika takut bisa ke wali kelas dulu. Bagus sekali. Oke, ada lagi? Udah ya. Bagus sekali dari tanggapan Mbak Salsa sama Mbak Lia tadi, karena memang harus kita berikan tindakan, karena kalau tidak kita berikan tindakan secepatnya nanti bisa menjadi buruk lagi tindakan yang pelaku berikan itu pada Mbak Ais. Dari permasalahan Mbak Ais tadi kan permasalahannya mungkin karena dipalak terus jadinya kayak nggak bisa melawan atau gimana kan, jamba gitu ya, terus jadi motivasi belajarnya jadi rendah, nilainya menurun. Itu betul banget, bagus banget sih dari mungkin teman-teman, mungkin sarannya itu ingin lebih mengambil tindakan. Jadi kalau apapun itu, kalau kita ditindas, kita sebaiknya mengambil tindakan yang harus kita perlukan, karena itu sangat perlu sekali untuk bisa membentengi diri kita agar kita nggak selalu ditindas orang lain. Jadi kayak agar diri kita itu merasa rendah di depannya. Untuk lebih baik lagi, Mbak Ais mesti ya lebih terbuka lah sama mungkin orang kepercayaannya Mbak Ais itu siapa sih. Kalau ada di sekolah mungkin teman-temannya kan biasanya ada ya temannya yang mungkin kan teman juga beda-beda, ada yang baik, ada yang mungkin beda. Terus mungkin dari pihak orang tua juga, kan memang kita harus perlu banget sharing-sharing sama orang tua terlebih lagi, karena orang tua itu yang selalu ada untuk kita, yang dalam apapun kita mengalami masalah, kita itu sebaiknya memang harus terbuka sama orang tua, karena orang tua pasti tidak ingin anaknya itu merasa kayak ditindas ataupun diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Itu sangat bagus sekali. Dan mungkin Mbak Ais juga kalau memang motivasi belajarnya mungkin rendah dan itu mempengaruhi juga sama nilai belajarnya, Mbak Ais juga bisa lebih fokus lagi dengan Mbak Ais itu dengan cara tadi mungkin terbuka, sharing-sharing. Jadi dengan kita mengungkapkan permasalahan kita itu jadi plong, apapun itu kita mau mengerjakan sesuatu itu jadi enak, jadi nggak terlalu kepikiran, nggak dibawa kemana-mana, jadi selalu overthinking. Sebetulnya itu tidak baik ya, apalagi untuk psikis kita itu kita harus bisa mengolahnya dengan baik, dengan kita itu bisa refreshing, melakukan hal-hal yang lebih positif. Kalau di sekolah itu membaca buku di perpustakaan, atau juga kalau mungkin teman-temannya nakal kayak gitu, kamu bisa menghindar atau melakukan hal yang lebih positif lagi. Terus mengikuti organisasi yang mungkin hobi Mbak Ais itu di bidang apa, olahraga ataupun di bidang mungkin bisa mulai public speakingnya. Kalau olahraga kan banyak sekali tuh olahraganya, olahraga badminton, sepak bola, terus olahraga apa lagi? Voli. Ya maksudnya kalau Mbak Ais itu ya yang enteng-enteng aja gitu loh. Nggak apa enteng-enteng aja, kayak mungkin badminton atau juga kayak lebih ke tali, uding itu loh. Ya, lompat tali bahasanya ya, bahasa Indonesianya lompat tali. Kalau mau sepak bola nggak apa-apa, nanti ya naikin sekilas aja nggak apa-apa lah, namanya juga cewek, masa saya nggak bisa sepak bola kan bisa sekarang.
itu. Dari pandangan dari pendapat teman-teman tadi sama dari pendapat ibu, saran dari ibu tadi, coba Mbak Ais lebih tadi kan berarti Mbak Ais sudah menampung dari tanggapan atau pendapat dari teman-teman dari ibu tadi. Bagaimana Mbak Ais itu mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Ais dari Mbak Ais tadi, dari kan tidak tahu, terus setelah itu pendapat dari teman-teman sama ibu tadi bisa jadi masukan untuk Mbak Ais itu jadi lebih baik, ataupun nanti oh iya jadi saya itu sebaiknya memang harus tidak takut lagi sama teman-teman yang mungkin tidak saya itu, jadi itu tidak benar, itu pikiran yang irasional atau pikiran yang tidak baik, jadi Mbak Ais harus melawannya seperti itu. Juga dari Mbak Ais gimana? Kalau saya mungkin mau mencoba pendapat saran dari ibu dulu, seperti yang tadi terbuka pada orang-orang, tentu teman dekat saya, keluarga saya, ataupun wali kelas saya. Tapi kalau untuk merekam itu tadi, saya mungkin itu menjadi opsi saya yang kedua. Kalau misal opsi yang pertama belum bisa berhasil, nah nanti terus saya ke opsi yang kedua, merekam kejadian itu langsung ke grup saya. Kalau sudah lebih parah banget gitu ya Mbak? Iya, kalau misal opsi belum berhasil, opsi satu belum berhasil langsung ke opsi. Dari blok ini Jadi mungkin Mbak Ais bisa berikan berapa sih angka skala tadi? Tadi kan di angka skala 1 ya? Iya. Tadi bisa Mbak Ais sudah menceritakan untuk penyelesaian tadi, berapa sih angka skalanya sekarang ini? Kan sudah tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menyelesaikan menjadi menyelesaikan. Bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya yang berapa? Kalau saya kan sebelumnya udah terbuka di konseling ini, jadi saya udah vlog, terus saya udah mendapatkan saran, jadi saya mungkin mau ngasih 4 dulu ya. Karena kan kalau misalnya saya ngasih skala 5 itu kan belum tentu nanti yang opsi 1 berhasil, jadi saya ngasih angka 4 gitu. Iya, bagus sekali. Dari angka skala 1 tadi sudah naik jadi angka skala 4, jadi bisa berproses ya, mungkin ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Jadi karena layanan konseling kelompok ini yang membantu menyelesaikan masalah, nggak langsung gitu kan, nggak bisa kan, karena itu butuh proses. Mungkin nanti kalau saya kita tidak lanjut lagi seperti itu. Ini bagus sekali karena ada perubahan, itu sangat bangga sekali. Juga ibu mensupport sekali sama Mbak Ais kalau ingin memberikan sedikit perubahan pada diri Mbak Ais. Jadi itu suatu hal yang sangat bagus. Sangat bagus sekali untuk Mbak Ais itu bisa mencoba untuk berubah, walaupun tadi dengan cara mungkin bisa menampung dari masukan dari teman-teman ataupun ibu itu ya, jadi udah lebih plong seperti itu ya. Oke, baiklah, karena permasalahan dari Mbak Ais tadi sudah baik lagi. Ya, tadi kan sudah menyelesaikan permasalahan dari Mbak Ais. Sekarang berikutnya Mbak Isti ya. Oke, dari Mbak Isti tadi angka skalanya berapa Mbak? 2. Oh, ke angka 2. Oke, Mbak Isti boleh menceritakan Mbak Isti mengalami bullying ya? Iya. Bullying apa yang Mbak Isti alami? Kan saya itu sering disuruh teman saya untuk ngerjain PR-nya gitu. Jadi kalau ada PR dari guru itu saya suruh ngerjain. Jadi kayak disuruh teman-temannya untuk ngerjain PR? Iya, teman satu orang aja. Soalnya kan saya introvert, jadi saya cuma punya satu teman di kelas, dari kelas 10 gitu. Dan udah setahun ini sih, kelas 11. Jadi Mbak Isti itu lebih ke kayak sering menyendiri nggak? Iya, kan saya kan susah untuk bergaul ya, Bu. Jadi saya dari kelas 10 cuma punya satu teman. Nah, kenapa saya mau disuruh-suruh ngerjain PR dia? Karena saya cuma punya teman dia doang. Jadi kepaksa. Ya. Jadi kayak dimanfaatin gitu ya? Kalau saya nggak nurutin nanti saya Ya Allah. Iya, terus oke, dari permasalahan Mbak Isti tadi, mungkin Mbak Isti juga kan dari angka skala 2 ya, jadi terlalu rendah, tapi angka skala 1 yang paling rendah tadi. Mungkin dari Mbak Isti tadi, apakah mengalami penurunan dari motivasi belajar juga? Isti juga ya? Iya, saya kan jadi malas sekolah gitu. Tapi kalau di sekolah itu pembelajarannya gimana? Baik-baik saja atau mungkin kurang fokus lagi, atau malah kayak sering overthinking, jadinya kayak nilainya itu down?
kalau di kelas itu baik-baik aja, tapi kalau masalah tugas itu kan saya ngerjain punya dia dulu, kadang saya males ngerjain punya saya gitu, jadi saya sering nggak ngerjain PR malahan. Jadinya kayak PR-nya itu tidak dikerjain dan terhamburkan, ya sia-sia gitu ya Mbak. Jadi nilainya itu mengalir sekali, nilainya jadi rendah gara-gara tugasnya tidak dikerjakan, malahan tugas sendiri mah nggak dikerjakan gitu ya Mbak. Oke, baiklah. Dari permasalahan Mbak Isti tadi, mungkin dari teman-teman ada yang berikan tanggapan atau nasihat, mungkin Mbak Isti itu harus jangan terlalu kayak masa kita itu juga kalau mau kemana-mana itu juga perlu, kita itu harus sendiri bisa gitu lah, apa nggak harus sama teman, maksudnya jangan terlalu kayak berpangku tangan sama temen gitu. Ini istilahnya seperti itu, lebih baik lagi. Terus kamu jadi kayak jangan terlalu menyendiri, coba deh sama teman-temannya untuk bergaul biar kita banyak teman, atau juga temannya itu yang lebih baik lagi dan nggak yang seperti itu, kan beda-beda orang ya. Ya dari apa yang diceritakan Mbak Isti tadi, mungkin ada yang tanggapan? Sehat? Mungkin lebih bisa kayak melawan sih, maksudnya kan dia manfaatin secara langsung kayak kayak gini, jadi kayak bisa bilang ke guru yang bersangkutan malah gitu. Berarti namanya mungkin bisa dilaporkan atau dia tanya-tanya juga gitu ya. Soalnya mungkin sampai terbengkalai tugasnya sendiri gitu loh. Jadi kayak dimanfaatin sama satu orang padahal cuma temannya itu doang gitu. Atau enggak dari teman yang lain, mungkin kan pasti sosial kan ya. Iya. Jadi mungkin bisa cari-cari lagi teman baru, maksudnya deketin siapa lagi nggak bisa. Nah, ini juga teman-teman semua temen, semua saudara, ini banyak banget teman. Ya walaupun beda kan bisa kenalan, nggak apa-apa. Semua itu kan teman, kenalan, nanti kan juga bisa saling berinteraksi, jadinya menjalin silaturahmi lebih baik lagi, itu juga bagus. Terus ada lagi yang memberikan pandangan, pendapat? Ya kalau saya setuju sih Bu, cari temen yang lain aja karena temen juga nggak itu soalnya kalau kamu terus-terusan sama dia, kamunya juga yang sampai iya, terus kerjaan kamu jadi nggak itu, pokoknya intinya cari temen lain aja nggak apa-apa. Jadi harus berani, temanku nggak cuma kamu kok, harus lebih terbuka semua yang orang lain. Bagus sekali. Ada lagi? Setuju ya, bagus sekali dari pandangan Mbak Salsa sama Mbak Isti tadi mengenai permasalahan Mbak Isti. Mungkin bisa mencari teman. Teman itu nggak hanya satu, nggak hanya cuma satu itu saja. Jadi kita berkembang sama itu saja. Kita bisa mencari teman yang lainnya. Kalau dari tanggapan itu sih ya mungkin memang bagus sekali. Jadi nggak harus selalu itu saja teman. Kita bisa bukan mencari, tapi kita sering berkenalan sama teman yang lain, kita menjalin silaturahmi, kita menambah teman walaupun tidak satu kelas, dan juga mungkin bisa menambah pengalaman, menambah wawasan. Kan banyak teman itu juga banyak yang kita dapatkan, mungkin pengetahuan ataupun yang lainnya. Terus karena motivasi belajarnya Mbak Isti tadi menurun gara-gara mungkin kerjaan atau tugasnya itu terbengkalai tidak dikerjakan. Jadi mungkin yang Mbak Isti lebih fokuskan sama tugasnya. Kayak kalau di sekolah yang fokus aja, kalau saya itu sekolah, saya di sini itu sekolah, yang biayain siapa sih? Orang tua. Saya di sini itu dari hasil jeripayah orang tua saya yang sudah menafkahi saya sejak kecil. Saya sudah diberikan pengetahuan untuk saya itu harus sekolah. Saya itu sampai orang tua saya itu sampai bersusah payah mencari nafkah, berkeringat, sampai keluh kesah, sakit, itu untuk apa? Untuk kita bisa bersekolah. Jadi tujuan kita di sini apa sih? Sekolah. Terus apa? Mengerjakan tugas-tugas yang lain. Dan simpel aja, kita belajar, kita raih prestasi, entah itu prestasi akademik atau prestasi non akademik, itu kita kan bisa memberikan atau berkontribusi terbaik untuk sekolahan dan juga bisa membanggakan untuk orang tua kita, gitu ya. Nah, dari Ibu tanggapan tadi juga sama teman-teman tadi, mungkin Mbak Isti mencoba untuk bagaimana sih dari Mbak Isti lagi. Tadi kan permasalahan Mbak Isti kan ya mungkin apa tadi sering suruh ngerjain tugas ya, sama mungkin sama jadinya kayak tugasnya itu pengalah ya. Jadi dari Mbak Isti kan sudah menampung masukan dari teman-teman tadi sama Ibu juga. Bagaimana pendapat dari Mbak Isti
mengenai permasalahan tadi, bisa mencoba menyelesaikan permasalahannya. Silakan. Saya akan mencoba untuk cari teman baru dan juga mungkin sedikit demi sedikit saya bakal jauhi teman saya yang Iya, belajar untuk mandiri ya, makanya belajar untuk kita itu sebenarnya bukannya jahat ataupun gimana sama teman-teman, tapi kita itu harus mengutamakan diri kita sendiri dulu. Kalaupun kita sudah bisa, ya mungkin kita bisa memberikan manfaat sama yang lainnya, seperti itu ya. Terus itu yang tanya deh, berapakah angka skala dari, kan tadi permasalahannya Mbak Isti tadi kan di angka 2 ya, itu sudah cukup mungkin berat lah ya, bilang berat. Terus berapakah angka skala tadi? Berarti Mbak Isti itu mencoba untuk ada perubahan dari mungkin dari pikiran atau tingkah laku lebih baik lagi, itu di angka berapa? Silahkan. di angka 4. Oh, di angka 4, bagus sekali di angka 4. Jadi sama ya, maksudnya lebih agak ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Terus jadinya dari angka tadi skala 2 menjadi angka skala 4, itu sangat mengapresiasi sekali Mbak Isti mau berubah, dan juga Mbak Isti tadi ya, itu sangat bagus sekali. Nah, karena sudah permasalahannya sudah selesai, sudah kita selesaikan, dan kita sepakat untuk menyelesaikan permasalahan 2 dulu. Jadi mungkin nanti di minggu berikutnya kita akan selesaikan permasalahan yang lain lagi, teman-teman, gitu ya. Nah, dari permasalahan tadi kan berarti angka skalanya itu dari yang rendah sudah ada perubahan naik ke angka 4, agak lebih tinggi dan lebih mungkin terbuka lagi, lebih bisa legowo lagi mengenai permasalahannya, seperti itu. Jadi mungkin karena waktu kurang lebih dari 45 menit sesuai dengan kesepakatan kita, sebelum itu ingin tanya, berarti apakah ada perubahan dari mungkin segi pikiran ataupun dari perilaku? Ada ya? Sedikit perubahan ya? Jadi sudah memberikan pendapat, itu sudah kemajuan yang bagus untuk bisa terbuka, itu adalah suatu kemajuan yang sangat bagus sekali, itu sangat mengapresiasi. Nah, karena waktu kurang lebih dari 45 menit, nanti Ibu akan memberikan angkat dulu kali ya, angkat evaluasi hasil sama evaluasi proses untuk Ibu tahu berapakah hasil dari layanan yang Ibu berikan ini, apakah sesuai dengan ketercapaian indikator keberhasilan nanti ataupun tidak. Kalaupun nanti belum ataupun yang lainnya, mungkin Ibu akan berikan lagi ke tindak lanjut yang berikutnya, seperti itu ya. Nih, Ibu akan berikan angkat evaluasi proses dan hasil. Mungkin kerjakan dulu ya, dibaca dulu, setelah itu baru dibaca. Kalau sudah selesai bilang. Ya, sudah. Oke, kelas sudah ya, sudah mengisi. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Kita sudah santai aja, nggak harus tegang ataupun gimana, kita santai untuk menceritakan apa yang terjadi, saling terbuka satu sama lain, dan membantu menyelesaikannya itu sudah bagus sekali. Dari pembahasan yang dari awal sampai akhir tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Insyaallah cukup. Sudah cukup ya? Oke. Baiklah, karena juga waktu kurang lebih 45 menit, mungkin Ibu akan akhiri layanan konseling kelompok ini. Sekian dari pemberian layanan konseling kelompok ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Iya, hati-hati ya pulangnya. Terima kasih.